Zikir yang ke-8, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Dalam kitab Adkar disebutkan beberapa faedah bagi orang yang membaca zikir tersebut. Diriwayatkan dalam kitab Sahih, dalam kitab At-Tirmidzi, bahwa barang siapa yang membaca di sore hari, berarti malam juga sudah termasuk. Radina atau raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, maka Allah pasti akan meridhoinya. Artinya di antara zikir agar kita selalu diridhai oleh Allah bunyinya radina billahi rabban. Rotibul haddad wonten teng wirdul latif nggih wonten. Mudah-mudahan diberi kemudahan mengamalkan dan kemudahan untuk istiqamah mengamalkan. Boten berat-berat, boten abot-abot, cukup jenengan waos sekali, apalagi sampai 3 kali, jadikan rutinitas malamnya paginya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Ini dalam riwayat kitab Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain sama kitabnya, cuma disampaikan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Dipastikan dengan keistiqomahan baca ini akan diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal yang menuju kepada husnul khatimah sehingga masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengijabahi. Dan semoga Allah Ta'ala mentakdirkan kita digolongkan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah. Dua faedah, tinggal yang ketiga. Faedah yang pertama tadi apa? Supaya diridhai oleh Allah. Faedah yang kedua, insya Allah melalui zikir ini masuk surga. Faedah yang ketiga, dzaqat ta'mal iman, orang tersebut akan mendapatkan rasa manisnya iman. Kapan? Kalau dia membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Jadi yang manis itu bukan kopi tok. Ternyata iman itu punya rasa. Cuma tidak setiap orang mukmin diberi rasa. Dan di antara amalan yang mengundang kita untuk bisa mencicipi manisnya iman, lazimkan zikir ini. Dapat ridho dari Allah, insya Allah pasti masuk surga. Dan iman kita diperkuat oleh Allah, sekaligus mendapatkan cicipan manisnya iman. Kalau sudah iman itu manis kan bahasanya kan nagih, gitu. Apa-apa ini manis mesti apa? Nagih. Akhirnya kurangan. Ngaji kurangan, tahajud kurangan, makan pikir kurangan. Pokoknya nopo mawon yang berkaitan tentang iman, kalau orangnya sudah sampai pada ta'mul iman, rasanya iman,
Ini enggak ada istilah letih, istilah capek. Makanya di ayat terakhir fa'idha faraghta fansab, kalau sudah selesai dari satu taat fansab, maka naik ke taat yang lain. Selesai yang kedua, ambil taat yang ketiga, wahakala seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita dan mencatat diri kita termasuk orang-orang yang ahli syurga. Dan semoga iman kita dikokohkan oleh Allah dan selalu diberi rasa manisnya iman, khususnya dalam suasana taat dan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian perlu untuk kita terangkan apa arti kita ridho bahwa Allah sebagai Tuhan. Radina billahi rabban, itu artinya kami ridho bahwa Tuhan kami adalah Allah. Niku maknanya apa? Wabil islami dinan, dan kami ridho bahwa Islam itu agama kami. Napa maknanya? Wabi Muhammadin Nabiya, dan kami ridho pilih Kanjeng Nabi niku Nabi kami. Dalam kitab Nasaih Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, termasuk pengarang Ratibul Haddad ini, beliau menerangkan ridho kepada Allah sebagai Tuhan itu maknanya kata, perinciannya kata. Kalau ambil singkat mawon. Satu, jenengan kedah siap syukur saat ada nikmat. Insya Allah. Jangan kufur. Nek kufur berarti jenengan cuma di bibir mawon mengucapkan. Dua, makna ridho bahwa Allah sebagai Tuhan harus sabar setiap ada ujian. Berarti ini Rasulullah berarti cuma lafalnya tok mengatakan hati ini masih belum menerima. Yang ketiga, harus siap ridho terhadap qadha dan takdirnya Allah. Ini tiga. Raditu billahi rabban, mencerminkan ketika dapat nikmat apa tugasnya kita? Syukur. Raditu billahi rabban, ketika datang ujian apa tugas kita? Sabar. Raditu billahi rabban, ketika datang ketetapan yang tidak atau yang sulit kita terima, tugas kita apa? Ridho. Siap membuatkan? Insyaallah. Nah, siap. Dites, kullu mudda'in mumtahan. Setiap orang mengatakan siap harus dites. Allah memberikan kepada kita berupa rezeki, harta. Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian kita gunakan untuk keluarga. Ternyata ada yang tersisa. Kemana nih yang tersisa? Loh, jadi siap kok menang. Syukur. Bagaimana cara syukur? Gunakan untuk khidmat agama Allah. Niku arti raditu billahi rabb. Perhatikan sekeliling panjenengan yang betul. Wabil khusus sebentar lagi ada santunan anak yatim atau untuk kemaslahatan yang berkaitan tentang agama Allah. Atas apa sih atas yang sugih ini? Atas apa sih? Kalau berdoa ini hadis. Nabi ini jumlahnya 124.000. Sing terakhir masuk surga Nabi Sulaiman.
sebab sugih. Niku nabi jenengan 124.000 nabi. Itu yang terakhir kata Rasulullah, Nabi Sulaiman. Alasannya simpel, sebab terkaya dari golongan para nabi dan rasul. Ini nabi. Nah, bukan nabi ya nampu Pak. Begitu pula kata Rasul, sahabatku ini 124.000 sahabat. Yang terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau sudah dinas masuk surga. Jika Nabi Sulaiman nabi saja terakhir, Abdurrahman bin Auf sahabat terakhir, ya kenapa nasib panjenengan? Maksudku sing suge-suge. Ya, makanya monggo dimanfaatkan untuk sarana-sarana kebaikan. Tidak ada ceritanya dunia ini walaupun sejarum sampai ke akhirat, tidak ada. Yang ada manfaatnya saja. Kalau enggaknya tidak. Betul. Terus kita jangan berharap rumah kita yang kita bangun, mobil sampai ke surga, tidak mungkin. Yang masuk ke surga adalah manfaatnya. Nabi Muhammad SAW dalam sebagian hadisnya menerangkan, ketika dunia ini hancur, lalu Allah Ta'ala menciptakan alam akhirat. Dunia ini ngomong kali Allah, Gusti kulo lebetake suatu, walaupun jenengan paringake manusia sing paling terakhir masuk surga. Wis paling terakhir saya masukkan supaya masuk ke surga, melok ke surga. Kata Allah, uskuti dimo ya la syekh, kamu tidak ada wujudnya. Kata Allah, aku tidak ridho memberikan kamu kepada kekasihku di dunia yang fana. Masa aku ridho memberikan kepada kekasihku di perkampungan yang abadi? Maka oleh sebab itu, dunia yang masih kita miliki tidak bisa kita harapkan apa-apa kecuali manfaatnya yang kita harapkan. Sang-sang diwas idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Berhenti liyuraw a'malahum. Ini intinya, liyuraw a'malahum. Yang kita lihat bukan zatnya, tapi faedah daripada yang kita miliki di dunia. Liyuraw a'malahum. Anda akan melihat fadilah sedekah, Anda akan melihat faedah infak, Anda akan melihat faedah memberikan santunan yatim dan seterusnya. Mudah-mudahan berkah manfaat dunia. Ulangi lagi. Nabi yang terakhir masuk surga sinten? Sahabat yang terakhir masuk surga sinten? Jenengan nomor pinten? Tengah-tengah. Makanya penyebutan harta di dalam Al-Quran itu pakai sebutan khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naqna fawazadna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika syahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat terlalu kalau mencintai kebaikan. Ulama tersebut mengatakan kebaikan itu artinya harta.
Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan untuk harta kata-kata khair? Karena di antara jenis kebaikan yang bisa kita andalkan menggunakan apa? Harta. Pondok tanpa ada uang bisa nggak terbangun? Bukan sakit. Masjid tanpa uang sakit. Tanaman tanpa duit mungkin. Bukan sakit. Tidak mungkin agama ini berdiri tanpa menggunakan harta. Makanya sahabat Abdurrahman bin Auf dicintai oleh Allah karena dicintai Rasul, karena Rasul tahu bahwa Abdurrahman termasuk pendukung agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha di dalam rumah terdengar suara gemuruhnya 700 unta dari luar masuk ke kota Madinah. Bayangin, ono unta 700 itu nek mlaku kaya apa? Siti Aisyah mengatakan, iki suara apa ini? Suara apa ini? Dikasih tahu itu dagangannya Abdurrahman bin Auf. Dagangannya Abdurrahman bin Auf. Kata Siti Aisyah, kasihan Abdurrahman bin Auf. Loh kok kasihan? Aku pernah dengar dari Rasulullah, sahabat-sahabat yang fakir masuk surga berjalan, sedangkan Abdurrahman masuk surga dalam kondisi pakai lutut. Kenapa? Suge. Pokoknya kena suge terus gitu. Ketika sahabat Abdurrahman dengar hadis tersebut, seketika itu, demi Allah saya infakkan semuanya untuk agama. Rugi apa? Rugi Abdurrahman. Rugi apa untung? Entah kalau untung dah. Keuntungan ini hanya bisa didapatkan ketika orang sudah rohnya di tenggorokan. Kalau roh masih belum di tenggorokan, mengatakan rugi, rugi, rugi. Coba ayatnya kita ulangi. Rabbirji'uni Rabbi laula akharjani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kenapa kok enggak katakan fa usalli fa asum fa ahujju? Kenapa fa as-saddaqa? Karena pertama kali keluhan yang dirasakan bagi orang yang kaya karena dia tidak mau sedekah ketika di dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dalam kaidah fikih, kalau nggak bisa banyak, ya minimal sidik Pak. Banyak nggak sidik nggak terus nopo hadirnya. Ini apa nih? Kalau nggak dapat banten keropok ya sambelnya. Oh berarti banten keropok. Kalau nggak dapat banten keropoknya minimal apa? Sambelnya. Nggak banyak enggak, sedikit enggak, lalu hidup kita itu apa? Ngeten. Maksudnya Muhammad. Quran itu 30 juzuk. Jenengan mboten saged khatam. Mboten apa-apa, saya penting minimal Fatihah. Tuh, minimal kulhu saja. Sedekah nggih ngoten, enggak bisa 1 juta, enggak bisa 10 juta. Minimal pinten? Minimal 20 juta. Paham? Jadi jangan sekali-kali kita ini mengharamkan diri kita dengan surga walaupun sekecil kemampuan yang kita miliki. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tahu makna dzarrah jenengan? Semut kecil, timbangannya pinter. Kalau itu bentuk kebaikan, di akhirat pasti akan kita dapatkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini di antara
lakopan sahabat Abu Dzar. Kenapa dikatakan Abu Dzar? Di antara ini ada yang mengatakan beliau pernah nimbang roti. Nimbang apa? Roti. Lalu kemudian ada semut naik ke atas, tapi naiknya semut itu tidak bisa mengurangi nopo nambah, padahal ono tambahan semut. Gini pun kata sahabat Jundub bin Junadah, nama aslinya, lihat ya, di dunia nggak ngefek loh Pak, ada semut di atas nopo roti, tapi di akhirat ngefek. Dari situ disebut Abu Dzar, bapak semut. Umur masih ada, kesempatan masih ada, uang masih kita miliki, walaupun banyak uang. Ayo cepat wasari'u ila maghfiratin. Nanti kalau tidak, jangan sampai kita masuk tadi Rabbirji'uni la'alli Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa'assad. Sudah bisa, nggak bisa. Makanya sedekah dari orang fakir dengan orang yang kaya punya pahalanya mana? Kamu jawab apa? Orang fakir sedekah, orang sugih sedekah banyak pun di pahalanya. Orang fakir kan di pokok sedekah. Orang kaya kan banyak. Oke, orang sehat, orang sakit, gede mana pahalanya? Orang sehat, orang sakit kan ono-ono nih. Paham ya? Orang dalam kondisi sakaratul maut sedekah dengan orang yang masih sakitnya biasa, pahalanya kata bunyi sakit biasa. Pahala sedekah menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya itu dijelasin, ada orang penghasilan 100.000, ada tiap hari 100.000, ada orang tiap hari 1M. 100.000 sedekah 10.000, 1M tiap hari sedekah 1 juta. Gede pun di pahalanya. 10.000 nama 1 juta. 10.000 ini sempat-sempatan Pak. Sisanya cuma 90. Sedangkan 1 juta masih banyak 1M. Paham ya? Nah, kembali lagi, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut nombor cekap nih. Ayo lanjut lagi nih sambil nunggu banten merokok. Waman radhiya bil islami dinan. Apa artinya orang ridho bahwa Islam sebagai agamaku? Diterangkan Habib Abdullah Haddad, artinya kita harus siap untuk mengagungkan syiar Islam melalui ilmu yang kita dapatkan. Karena Islam itu di dalamnya ada syariat, ada hukum-hukumnya, ada fadilah-fadilah amalnya. Kalau kita ridho sebagai umat muslim, Islam agama kita, dia harus siap mencari ilmu, supaya dengan ilmu ini kita tahu ini loh pakaian Islam, ini loh tata cara makan Islam, ini loh tata cara masuk keluar rumah, ini loh fadilah amal, ini loh sunnah, ini loh wajib, ini loh haram, ini loh makruh, ini loh wajib, ini loh sunnah. Dari mana itu Pak? Dari ilmu. Itu mana wabil islami dina. Maka beruntung alhamdulillah tengger sini kathah majelis taklim. Monggo kalau ada waktu Habib Ahmad memilih taklim segaf, kalau ada jangan monggo. Sirajul Haramain ngene sinten niku Yai Umar, jamaah siji ngene sinten Yai Amin, terus Al Muhibbi nggih Ustaz Fadhil Mukhlis kathah. Yang penting
berupaya bareng-bareng maju. Bareng apa? Maju. Boleh kita berbeda-beda majelis, cuma tujuannya sama. Mudah-mudahan sakit ningali wajahnya Nabi Muhammad dan sakit ningali zatnya Allah di dalam surga. Allahumma amidna an-nazar ila wajhikal karim wa akrimna murafaqat sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, wa bi Muhammadin nabiyya, ridho pilih kanjeng Nabi niku nabi kita. Nopo artinipun? Dalam kitab Nasaih ini disebutkan, kalau Anda sudah punya keyakinan ridho terhadap Rasul sebagai Nabi panjenengan, harus siap siaga Nabi dijadikan sebagai qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jangan sampai diri kita niki ridho setiap amal mboten sami kalih amale kanjeng Nabi. Niku mana wa bi Muhammadin nabiyya. Maksudnya Muhammad. Selain kita berbanyak baca sholawat, selain kita berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul, juga berusaha untuk mencari-cari apa yang disukai dan apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbiba ilayya min dunyakum thalath, kata Rasul. Aku ini di dunia punya 3 perkara yang aku senangi. 1, wanita yang salihah. Wanita yang salihah, maksudnya istri panjenengan. Loh, ngoten lho Pak. Kok jeneng boten yakin blas to? Istri panjenengan. Yang kedua, minyak wangi. Minyak apa? Wangi. Ampun itu blas ya. An-nisa wa tib. Hal sepele. Sampai makruh, orang dikasih minyak nggak mau, makruh hukum, karena itu kesukaan kanjeng Nabi. Nggak boleh kita nolak minyak, nggak boleh kita nolak susu, nggak boleh kita nolak bantal. Kalau ada orang ngasih dengan minyak, jangan tambahi. Kalau ada orang ngasih susu, minum susu, jangan apa? Tambah. Kalau ada orang ngasih bantal, jangan tambah. Nolak 3-3-nya hukum memang. Pahami? Arti kesukaan Rasul. Kenapa Rasul sampai nyebut-nyebut minyak wangi? Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, man taba rihu zada aqlu. Orang itu kalau baunya seger biasanya mau pakai encer. Katanya sumpek berarti kurang minyak wangi. Belum mungkin kok begitu. Wa man zada aqlu zada dinu. Nek tiyang itu akale pun tambah karena sering-sering mencium bau harum, agamanya mesti kuat. Dan itu terbukti. Langsung praktek. Terbukti jenengan mau Quran bau kumus-kumus kali wangian, ayo coba rasan pundi jenengan. Ono wong maca Quran baune kumus kali maca Quran baune napa? Beda. Jenengan salat tahajud baune kumus-kumus kali wangi beda. Ada di majelis taklim pun disami. Oke. Yang terakhir, wujuhilan qurratu aini fis shalah. Kegemaran Rasul itu mengampai sholat. Terus alternatif terakhir yang diajarkan oleh Rasul, ista'inu bis sabri was shalah.
nopo mawon jenengan betul tenggene sholat. Ini saran Allah yang memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ista'inu, mintalah bantuan dengan apa? Bisabri. Dengan apa? Sholat. Bisabri wassalat. Idza hazabahu amrun harwara ila sholat. Kalau terjadi dalam kehidupan Rasulullah hal-hal yang kurang mood dalam hati beliau, harwala ila sholat, ambil air wudu, sholat menghadap kiblat. Niku kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah solusi terakhir dalam kehidupan kita. Urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan mawon fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jangan selagi datang Allah sedang. Jikalau Quran kita baca seakan-akan kita mendengarkan nasihat dari Allah, tapi kalau jenengan sholat jenengan ngaturake sesuatu datang Allah. Itu fungsi Quran dengan fungsi Allah sholat. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan, kemampuan untuk melakukan apa saja, melalui zikir mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, melalui ngaji mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan semoga bisa mengamalkan yang sudah kita terangkan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terkait tentang sholat ini, kalau tutup, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buatan salah itu sahabat Rabi bin Ka'ab. Niku pernah bantu Rasul untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Khatib setelah selesai Rasul matur isani jaro opo, masya Allah. Abang jenengan kali perlu ditawari kanjeng Nabi jaro opo, jenengan juga opo. Ucapan menyesuaikan isi hati dan pikiran. Ucapan itu menyesuaikan isi hati dan pikiran. Nek pikirannya duit jaro pikirannya mobil jaro pikirannya tanah jaro itu tidak masuk dalam akalnya sahabat. Gak pantes dados santri ini kanjeng Nabi niku mboten wonten niku mboten layak dados santri kanjeng Nabi. Gak masuk area sahabat. Allah tidak salah memilih beliau. Is'alni, minta apa? Kata beliau, dados saking kula pendamping panjenengan di surga ya Rasulullah. Kalau sudah dapat jenengan nyuwun apa Pak teng surga Pak? Ij'alni murafaqataka fil jannah, jadikan aku ya Rasul sebagai pendampingmu di surga. Apakah ada keinginan dari setiap orang muslim di atas ini keinginan? Betul. Ini mentok-mentoknya harapan. Ini puncaknya keinginan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita dengan umur saat ini akal kita masih belum terisi, buat apa akal kita setelahnya? Atau hati kita masih belum terisi, buat apa hati ini? Lalu apa jawaban Rasulullah? Fa'inni ala nafsik bikathratis sujud, perbanyak sholat sunnah. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus kita sing angsal sanding kali Nabi niki tiang kata bukan sahabat Rabi mawon, tapi orang yang memiliki sifat seperti sifatnya beliau sahabat Rabi, yaitu sholatika. Nah ngoten monggo sama kita ditentukan tahajud 10 rakaat nopo pinten rakaat. Tetap 2 rakaat. Mudah-mudahan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim.